Renovasi hati bata demi bata, bongkar yang lama, bangun yang baru. Deru mesin TS 250 milik Brang terdengar seperti dengungan lemah yang nyaris tenggelam di antara jalanan Jakarta yang basah dan berkilau sehabis hujan. Di belakangnya, Helen membonceng erat. Lengannya mengunci pinggang Bram. Pipinya menempel pada jaket kulit yang masih lembab. Wangi Mykonos Paradise milik Helen, mahal dan familiar, sesekali menyelinap di antara bau aspal basah dan oli mesin, membuat pikiran Bram aur-auran. Ini bukan lagi sekedar boncengan biasa. Ini adalah sebuah pengakuan diam-diam, sebuah gencatan senjata setelah bertempur melawan badai, baik yang nyata maupun yang emosional. Hus, fokus. Jangan pikirin cara dia meluk. Dia cuma takut jatuh. Jangan so asik, Bram. Bisiknya pada diri sendiri untuk kesekian kalinya malam itu. Tapi kali ini rasanya berbeda. Cara Helen memegangnya terasa lebih dari sekedar takut jatuh. Terasa seperti mencari pegangan. Sebuah anchor di hari yang telah mengombang-ambingkannya. Bram membawa motornya menerobos genangan air yang masih tersisa, masing-masing seperti cermin yang memantulkan neon sign kota yang perlahan bangun dari terjangan badai. Keheningan di antara mereka tidak canggung, justru terasa pekat, dipenuhi oleh segala hal yang baru mereka lewati. Serangan panik Helen, banjir yang mengancam nyawa, dan pengakuan polos Nana tentang The Contractor dan The CEO yang telah membuka kotak Pandora perasaan mereka. Keduanya akhirnya berhenti di bawah awning yang modern dan sleek di depan apartemen Helen. Kontras antara vibes motor trail yang berdebu dan penuh petualangan dengan kemewahan steril lobi apartemen terasa menyengat. Bram mematikan mesin dan keheningan yang tiba-tiba terasa memekakan. Helen perlahan longgarkan pelukannya dan turun dari motor dengan gerakan kaku. Dia melepas helm, menggoyangkan rambutnya yang kini acak-acakan. Di bawah lampu neon pintu masuk, dia terlihat lelah, rentan. Tapi justru itu yang membuatnya menarik. Cantik. Sebuah kombinasi yang membuat dada Bram sesak. "Thanks for the ride ya," kata Helen. Suaranya lebih lembut dan serak dari biasanya. "Also, untuk semuanya, hari ini berat, luar biasa berat." "Always at your service, Hel. Serius." Bram turun dari motor, menjejakkannya pada standarnya. Saat mengambil helm dari Helen, jari mereka bersentuhan. Sentuhan sederhana yang terasa seperti setrum, membuat mereka berdua diam sesaat terlalu lama. "Lo yakin mau naik?" tanyanya, sambil menunjuk ke arah lantai atas dengan dagunya. Alisnya berkerut penuh kekhawatiran. "Urusan sama Nana dan Ruli, lo gak harus hadapi mereka malam ini. Sofa gue gratis dan dijamin bebas stalker." Tawaran yang tulus itu meluncur mulus tanpa dipikir dari mulut Bram. Dia benar-benar tidak tega meninggalkan Helen sendirian. Toh, Bram kaget sendiri. "What the heck, man?" Untungnya, Helen menyunggingkan senyum lemah yang penuh rasa terima kasih. "Really appreciate the offer, Bram. Beneran. Tapi gue harus. Menghindar cuma bakal bikin tambah runyam. Kayak plester luka, harus dicabut sekaligus." Dia memeluk tubuhnya sendiri, sedikit menggigil. "Gue cuma butuh air hangat, tolak angin, dan tidur 10 tahun. Mungkin es krim juga. 2 galon. Oke. Bram mengangguk pelan, menyimpan tangannya di saku celana. Tidak ingin pergi. Naluri protektifnya berteriak. Keinginan untuk mengikutinya naik dan memastikan dia aman. Bukan hanya dari banjir, tapi juga dari tsunami emosi yang pasti menunggu di balik pintu apartemennya. Bram menyaksikan Helen berbalik menuju pintu kaca. Pundaknya sudah menunjukkan tekad yang dia kagumi.
Namun sesuatu dalam dirinya lepas kendali. Bukan lagi hanya sekedar kekhawatiran, tapi sebuah keinginan yang telah dipendam sejak malam prom. Sejak lift, sejak dia melihatnya bertarung di tengah banjir tadi sore. "Hel, tunggu." Dia menoleh kembali. Matanya penuh tanya. Dan mungkin sedikit harap. Bram menutup jarak kecil di antara mereka. Udara di sekitar mereka terasa bergetar. Kejadian hari ini berkilas balik di antara mereka. Candaan di kafe, teror dalam banjir. Cara mereka bergerak sebagai satu tim untuk menyelamatkan semua orang. Dan yang paling kuat, bayangan adegan di novel Nana yang tiba-tiba terasa sangat nyata. "Lo lupa sesuatu," katanya. Suaranya rendah seperti dengungan mesin motornya, tapi lembut. Dahinya berkerut kebingungan. "Apa?" "Pembayaran gue. 1 potong kue coklat." Dia bercanda, tapi matanya sungguh-sungguh. Tertambat pada wajah Helen, membaca setiap ekspresi kecil yang melintas. Tawa kecil yang tulus dan terkejut meledak dari Helen, memecahkan sedikit ketegangan di sekitarnya. "Ya ampun, debt collector. Itu ada di atas, sumpah. Gue bayar, plus bunga deh ntar." "Gue terima IOU kok," kata Bram nyengir. Saat Helen kembali beranjak menuju lobi, lagi-lagi Bram memanggilnya. "Hel, apa lagi?" "Iya, nanti kuenya gue kirim pakai bunga," jawab Helen. "Enggak, itu serius loh, mau pakai itu helm sampai atas. Kasian pacarnya Rio." Bram menunjuk ke arah helm pink bertelinga kelinci yang masih nyangkut di kepala Helen. "Hah? Astaga, lupa. Pantesan dari tadi suara lo kecil banget," ujar Helen sambil tertawa lepas. "Duh Gusti, dia cantik banget kalau ketawa begini. Cupu sih kelakuannya, tapi cantik. Duh." Saat Helen kembali untuk mengembalikan helm ajaib milik pacarnya Rio, Bram mengulurkan tangan membantu melepaskannya. Jempolnya dengan lembut dan sangat hati-hati mengusap noda lumpur kecil yang masih menempel di tulang pipi Helen. Sentuhan itu terasa seperti listrik. Napas Helen tersedak dan matanya yang lebar itu berkedip-kedip sebelum akhirnya jatuh pada bibir Bram. Dan Bram bisa melihatnya. Tidak ada penolakan. Hanya sebuah antisipasi yang sama membara yang juga dia rasakan. Ini dia. Bukan di lift, bukan di malam prom, tapi di sini, di lobi apartemen yang sepi setelah melewati segalanya. Kali ini tidak ada yang akan menginterupsi. Kali ini dia tidak akan membiarkan momen ini berlalu. Dia mendekat perlahan, memberi Helen setiap kesempatan untuk menjauh, untuk menolak. Tapi Helen tidak melakukannya. Dia bahkan mendongakkan wajahnya sedikit, matanya terpejam, menyerahkan diri pada momen ini. Jantung Bram berdebar kencang. Ini benar-benar akan terjadi. Berut, berut, berut. Suara silent mode itu terasa bagaikan sirene di tengah keheningan sakral mereka. HP Helen yang masih terselip di dalam saku jaketnya yang basah bergetar dengan getaran keras dan terus-menerus, persis di antara dada mereka yang hampir bersentuhan. Mereka berdua langsung menjauh, seperti tersetrum. Mata mereka terbuka lebar, napas terengah. Mantra itu pun pecah. Realitas datang menghantam dengan keras. Pakaian basah, malam yang panjang, dan yang paling menyebalkan, 3 sahabat yang marah dan panik pasti sedang menunggu di atas. Helen menyumpah serapah. Wajahnya memerah padam karena campuran malu dan sebal. Dia merogoh HP-nya dengan gerakan kasar. Dia melihat layar dan erangan frustasi keluar dari mulutnya. "Ruli," gumamnya, hampir seperti mendesis. Dia membisukan ponselnya tanpa membalas, lalu melemparkannya kembali ke dalam tas dengan gerakan kesal. Gue harus..."
ujarnya, masih terengah, menolak untuk menatap mata Bram. Iya, Bram menyelesaikan kalimatnya. Suaranya serak, berusaha keras untuk tidak terdengar kecewa. Padahal rasanya seperti baru saja ditampar oleh takdir. Dia menyisir rambutnya dengan tangan, mengambil langkah mundur untuk memberinya ruang. Momen itu telah berlalu, digantikan oleh rasa frustasi yang pahit. Lo harus naik. Kali ini tidak ada senyum, hanya sebuah pengakuan kalah. Pintu kaca itu terbuka dengan suara wush lemah saat seorang penghuni lain keluar, mengeluarkan hembusan udara lobi yang hangat. Bram, Helen mulai, akhirnya menatapnya. Matanya menyiratkan konflik, sebal yang mendidih terhadap Ruli yang telah menginterupsi, malu pada dirinya sendiri, dan sebuah permintaan maaf yang tak terucapkan untuk sesuatu yang hampir saja terjadi. Ya udah sana, katanya, lebih lembut kali ini, meski nadanya datar. Kabarin gue kalau butuh apa-apa lagi ya. Atau kue. Dia berusaha bercanda, tapi itu terasa hampa. Dengan tatapan terakhir yang panjang, yang menyimpan segudang hal yang tak terucapkan, aku juga mau. Lain kali, sekarang bukan waktunya. Helen berbalik dan masuk ke dalam gedung. Dia tidak menoleh lagi. Bram tetap berdiri di sana seperti patung, menyaksikan pintu lift menutup dan angka di atasnya mulai berubah. Dia menghela napas panjang dan menggigil yang tidak disadari ditahannya. Rasanya seperti ada yang mengganjal di tenggorokannya. Nyaris saja, Icu, 2 kali aja gitu. Emang apes. Kekecewaan itu menusuk lebih dalam dari yang dia kira. Tapi kali ini ada sesuatu yang lain yang mengkristal di dalam dirinya. Sebuah tekad. Dia lelah membiarkan momen-momen ini berlalu. Dia lelah dengan hampir-hampir. Dia ingin yang sebenarnya. Bram mengayunkan kaki menaiki motor. Mesinnya hidup dengan geraman yang sesuai dengan frustrasi dan tekad barunya. Tidak langsung pergi. Dia menatap apartemen Helen, membayangkan kekacauan yang akan dihadapi perempuan itu di atas. Gak lagi. Batinnya bertekad. Gak lagi-lagi gue bakal mundur. Dia worth it untuk diperjuangin. Pikirannya kemudian beralih ke Ruli. Kepada ultimatum tak terucapkan yang menunggu Helen di atas. Jika mereka mencoba menyakiti Helen lagi, mereka akan berurusan dengannya. Kali ini, Bram tidak akan tinggal diam. Dia akan berada di barisan depan untuk membela Helen. Bahkan jika memang ada ancaman dari sahabat-sahabatnya sendiri. Dia akhirnya memacu motornya, meninggalkan lobi yang terang benderang. Tapi kali ini, dia tidak hanya membawa serta frustrasi. Dia membawa sebuah resolusi. Perjalanan pulang terasa berbeda. Jalannya jelas. Dia akan perusuh Helen. Sepenuhnya. Tidak ada lagi keraguan. Sementara itu, di dalam lift yang membawanya naik, Helen menyandarkan punggungnya ke dinding samping, matanya terpejang. Duh! Umpatnya dalam hati. Sial, sial, sial! Dia merasa pipinya menghangat. Bukan hanya karena malu, tapi karena sebal. Sangat sebal. Kenapa setiap kali hampir terjadi, selalu saja ada yang menginterupsi. Pertama malam prong, sekarang ini. Dan yang paling menyebalkan, yang mengganggu dengan telepon adalah Ruli. Seolah-olah semesta atau juga sahabat-sahabatnya bersekongkol untuk tidak membiarkannya bahagia. Kekecewaan yang mendidih itu perlahan berubah menjadi asumsi-asumsi dan pikiran-pikiran nekat yang bodoh. Jangan-jangan anak-anak emang juga gak pengen gue sama Bram ya? Bodoh ah, emang kenapa? Gue jadiin juga nih. Ding.
Lift berhenti di lantai 12. Pintu terbuka dan sepasang lelaki perempuan yang bergandengan tangan keluar. Helen baru sadar bahwa sedari tadi penghuni lift bukan dia seorang. Phew. Kapan terakhir gue ngerasain digandeng kayak gitu? Helen menghela napas panjang sambil membatin. I want to feel it again. Mungkin gue harus bikin Bram lebih mau sama gue. Tapi masa harus gue bikin cemburu? Cemburu. Bram. But how? Pikirannya melayang kepada Arya, sang mantan yang selalu tahu cara membuatnya merasa diinginkan. Mungkin dia harus menjawab chat Arya yang selama ini diabaikannya. Lift berbunyi lagi. Pintu terbuka ke lorong yang familiar. Jantungnya berdebar kencang. Bukan lagi karena hampir ciuman dengan Bram, tapi karena amarah yang mulai mendidih terhadap orang-orang di balik pintu apartemennya. Helen menarik napas dalam-dalam. Perasaan sebal dan kecewanya pada Nana, dan setelah itu Ruli tentu, memicu sebuah percikan pemberontakan dalam dirinya. Dia memasukkan angka kode di panel kunci apartemennya dengan gerakan mantap. Dia siap berperang. Helen membuka pintu. Pelan. Membayangkan suasana di balik pintu yang akan kikuk. Dan di sana terlihat Nana, Putri, dan Ruli. Helen, kangen tahu. Pekikan Ruli seperti komando bagi Nana dan Putri untuk langsung menghambur, memeluk Helen dengan brutal. Kekesalan Helen luruh seketika. Dia menangis bagai bendungan jebol. Tangisan dengan sebab yang campur baur. Perasaan yang kacau karena Bram, sisa panik selepas dihajar banjir. Juga rasa nyaman yang menggulung dari sahabat-sahabatnya. Lega banget delivery man, menjalankan tugas dengan baik. Teriak Ruli. Iya, dia teriak. Harus banget lo teriak Rul. Sengit nada Putri, karena posisi mulut Ruli persis di samping telinganya. Siapa yang teriak? Pekik Ruli. Iya, masih sambil teriak. Rul, tabuk ya. Putri menghentak. Semua sudah melepaskan pelukan, kecuali Nana. Pelukan yang sangat erat, sambil dia berbisik. Len, maaf, jangan marah, please. Helen membalas pelukan Nana tak kalah kuat, dan keduanya meneruskan sisa tangisan. Ya elah, gak beres-beres ini nangisnya, komen Ruli ngasal, dan tanpa jeda langsung nyambung. Gimana tadi sama Bram? Cie, hujan-hujanan berdua. Rul, sergah Nana yang khawatir. Helen masih sensitif dengan isu ini. Rul, bacot lo tuh. Putri menyergah cepat. Are you really okay? Tanya Nana lagi sambil merangkul pundak Helen dan mengajaknya duduk di sofa. I'm okay, thanks. Are we good? Gue masih sebel sih sama Lona, tapi it's okay. Helen tersenyum, hangat. Mana bisa dia sebel lama-lama sama sahabat-sahabatnya. Apalagi Nana, teman sebangkunya di SMP, bersahabat hingga hari ini. Abang gue ngejaga lo dengan baik kan tadi? Iyalah, sahut Helen. Pipinya menghangat tanpa bisa dia tahan. Cie. Lagi-lagi Ruli memekik girang sambil joget-joget tidak jelas, kayak boneka angin yang lagi manggil-manggil pengunjung toko pas ada diskon. Suasana antar keempat sahabat mencair, sampai lalu terdengar bunyi getaran dari HP Helen. Brrrt. Entah karena masih tersisa trauma stalker, mereka semua terdiam seketika. Helen mengeluarkannya dari tas, dan nama Arya terpampang. Jelas, semua orang melihat itu. Kontan semua melirik ke Helen. Bentar, gue jawab dulu, kata Helen sambil beranjak.
berdiri ke arah jendela. Halo? Hei. 3 orang, Nana, Putri, Ruli, melongo menatap punggung Helen. Mereka mulai kasak-kusuk dengan suara tertahan. Loh, itu Arya kan? Kok dijawab pakai hey? Ini gimana sih? Kok Helen terima telepon Arya? Bukannya chat Arya ditaruh di archive ya? Iya, tapi kalau telepon kan tetap bunyi, tetap muncul. Ya masalahnya kok diangkat? Iya, mesra pula. Ini terlalu aneh.